Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batur Entertain yang akan memberikan soal dan juga pembahasan lengkap. Ya, terkhususnya bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap ketiga Guru Pendidikan Agama Islam baik SD, SMP maupun SMA sederajat. Ya. Jadi kali ini kan kita bahas teman-teman campuran tema-tema ya maksudnya, yaitu ujian dan cobaan, ibadah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Baiklah, langsung saja teman-teman ke pembahasan soalnya. Soal nomor 10 ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Jadi ayat yang dapat kita pahami akan menguji manusia dalam bentuk ya. Coba kita lihat potongan ayat ini teman-teman. Minal khauf. Kalau khauf itu adalah kelaparan, ju' itu adalah takut. Berarti yang jawaban yang tepat di sini adalah yang C, ketakutan dan kelaparan. Khauf takut maksudnya, ju' itu adalah kelaparan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat soalnya, di mana soalnya di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wan ju'. Ya, ini dia. Wa naqsim minal amwali wa anfusi wath thamarah wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah yang C. Oke. Soal nomor 11. Yang termasuk ibadah ghairu mahda adalah A. Rasa syukur, B. Perjanjian, C. Pemujaan, D. Kasihan, E. Rasa hormat. Jawaban tepat di sini adalah yang E. Rasa hormat teman-teman. Jadi teman-teman sebelum kita menjawab soal ini tentu teman-teman harus mengetahui yang apa ibadah ghairu mahda, bagaimana ibadah yang mahda. Kita lihat ya pembahasannya. Kalau ibadah ghairu mahda teman-teman atau ibadah umum. Jadi ibadah umum ya. Segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini dilakukan antar sama manusia, muamalah atau hubungan horizontal antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi itu disebut dengan ghairu mahda, yang tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah saja. Ya. Jadi ibadah ghairu mahda dilakukan berdasarkan perintah, anjuran atau tidak ada larangan terhadap suatu perbuatan. Ibadah ini juga bersifat rasional. Contoh ibadah ghairu mahda adalah silaturahmi, menjenguk orang sakit, itu ghairu mahda, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Itu yang disebut dengan ibadah ghairu mahda. Jadi salah satu dalil pelaksanaan ibadah ghairu mahda ini dalam surah Maidah ayat 2. Ya allazina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hazi walal qalaid wala aminal bait harama yabtaguna fadlam mir rabbihim waridwana dan seterusnya teman-teman ya. Jadi mana artinya? Hai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qalainnya, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya, tolong menolak kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakal kepadamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Jadi intinya ibadah ghairu mahda ini teman-teman itu adalah hubungan horizontal, hubungan manusia dengan dari berubah perintah maupun ajaran teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat jawabannya di sini, kalau rasa syukur ini ibaratnya itu hubungannya vertikal, itu kepada Allah. Perjanjian ini sebuah perkataan atau kalimat saja teman-teman, perjanjian ya. Pemujaan itu berupa pemujaan kepada Allah, itu namanya ibadah mahda juga. Kasihan ini adalah rasa simpati ya, bukan ibadah. Jadi ibadah itu adalah suatu perintah apa kita kerjakan mendapat pahala dari Allah.
Ya, jadi yang tepatnya adalah rasa hormat kita. Rasa hormat kita kepada manusia lain, hormat kepada orang tua, hormat kepada keluarga, bagaimana cara menghormati yang lebih besar, menghormati orang yang lebih dewasa daripada kita. Nah, itu namanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita menghormati orang lain. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Baiklah teman-teman, soal berikutnya soal nomor 12. Soal nomor 12. Berikut yang tidak sebutkan Al-Baqarah ya 105 adalah cobaan dalam bentuk A. Kelaparan, D. Kehausan, B. Kekurangan dan kehausan, C. Ketakutan, D. Kekeringan, E. Kematian. Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Kekeringan. Kenapa? Kita lihat dalam pembahasannya Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, masuk kelaparan ya. Kemudian kekurangan ya, kekurangan harta. Kalau jiwa ini maksudnya adalah kematian. Jadi setiap nyawa akan diambil, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nyawa orang tua kita, nyawa bapak kita, nyawa kakek kita, adik kita, dan seterusnya, dan juga buah-buahan atau makanan. Jadi yang diuji itu ada beberapa 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi kita lihat di pembahasan di sini yang tidak disebutkan di dalam Baqarah ayat 155 adalah yang di kekeringan ya. Oke. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 13. Ciri orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan adalah mengucapkan kalimat thayyibah. A. Istirja, B. Istighfar, C. Tasbih, D. Tahmid, E. Takbir. Jawaban yang tepat adalah yang A. Istirja. Kita lihat mana di dalam surah Al-A'raf ayat 156 teman-teman. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi raji'un. Segala milik Allah dan kepada hanyalah kami kembali. Jadi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kata istirja teman. Kita lihat pembahasan di sini. Kehidupan manusia memang penuh cobaan dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang yang apabila ditimpa musibah, apapun bentuknya besar atau kecil, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah dan kepadanya kembali. Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Ia menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dari dan rahmat dari Tuhannya. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenarannya. Jadi sudah jelas teman-teman, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah kalimat istirja ya. Yang A isinya. Baik, lanjut soal berikutnya, soal nomor 14. Berikut yang tidak termasuk cobaan ya. A. Meninggal orang tua. Kalau kita ditinggalkan oleh orang tua itu adalah cobaan. Meninggal orang tua kita. B. Menjadi orang kaya, ini cobaan juga. Kenapa? Nanti kita lihat pembahasannya ya. C. Dipilih menjadi bupati. D. Menengok orang sakit. E. Rumahnya terbakar. Jawaban yang tepat di sini yang bukan termasuk cobaan adalah yang D. Menengok orang sakit. Oke, kita lihat pembahasannya. Perbedaan antara orang punya orang tua ya, suatu fakta sunatullah. Pembagi antara yang kaya, miskin dan sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Anbiya ayat 35 menjelaskan lebih dalam tentang ujian demikian. Jadi dalam surat tersebut Allah berfirman, setiap jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Maka jika seorang hamba Allah memiliki kelebihan, bukan berarti itu bentuk cinta dan kasih sayang. Kelebihan yang ia miliki tidak serta-merta menunjukkan Allah itu lebih sayang kepada dirinya dibandingkan dengan orang yang lain. Sebab kekayaan yang ada padanya hanyalah ujian yang ia lalui. Ya, termasuk dia menjadi seorang bupati
orang pejabat itu adalah cobaan ya, bukan kelebihan atau rasa kasih sayang, belum tentu ya. Jadi orang yang diberikan kelebihan dalam hal harta, jabatan, kekuasaan, hendaknya lebih berhati-hati dan perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi manusia cenderung memiliki sifat lalai. Dia kerap lupa pada tuannya ketika mendapat kelebihan dan berujung berbuat zalim. Di mana dalam surah Asy-Syura ayat 27 telah mengingatkan hal ini. Artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sungguh Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi melihat ya. Jadi sudah jelas teman-teman penjelasan sedikit ya berkaitan dengan cobaan ini. Jadi kalau kita ditinggalkan orang tua itu cobaan. Menjadi orang kaya itu cobaan. Kemana harta yang kita gunakan ya, kemana harta kita pergunakan atau kita kita bagi-bagikan untuk siapa kan gitu. Dipilih menjadi bupati itu cobaan ya. Sudah sampai di mana ketaatan kita kepada Allah setelah kita menjadi bupati, apakah kita lupa kepada Allah ya. Mendengar orang sakit itu tidak ada cobaan ya. Rumah yang terbakar itu cobaan. Nah, ya, jadi jawabannya tepat adalah yang di teman-teman ya. Baiklah teman-teman, lanjut pembahasan berikutnya soal nomor 15. Menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berat cobaannya adalah A. Orang tua, B. Fakir miskin, C. Para nabi, D. Orang yang sakit parah, E. Anak yatim piatu. Jawaban yang tepat menurut hadis adalah yang C. Kita lihat ya teman pembahasannya. Ini hadisnya ya luar biasa panjangnya. Cukup kita baca artinya saja. Siapakah orang yang lebih berat cobaannya? Rasulullah menjawab, yaitu adalah para nabi. Kemudian orang yang utama dan seterusnya. Seorang yang diuji menurut kadar agamanya. Apabila agamanya kuat, maka cobanya keras. Dan apabila agamanya tipis, maka dicobaan itu dengan kadar agamanya. Cobaan terus menimpa seorang hamba sampai dirinya bersih dari noda. Jadi sudah jelas cobaan yang paling berat itu adalah para nabi. Lanjut soal nomor 16 teman-teman. Fa inna kadzalika min azmil umur. Nomor 2, wa minal ladzina asyraku azal katsira. 3, wa in tasbiru wattaqu. Nomor 4, la tubalwanna fi amwalikum wa anfusikum. 5, autul kitaba min qablikum wa la tasma'unna minal ladzina. Jadi susunan yang benar ya teman-teman. Kalau yang pertama itu 4 ya, la tubalwannakum fi amwalikum wa anfusikum. Kita lihat isinya adalah yang C ya. Sudah jelas ya, ini yang pertama adalah yang 4. Ini dia. Surah Al-Imran ayat 100 ini dia awalnya. Sudah jelas yang betulnya yang nomor 4 dan seterusnya. Ini dia. Yang mana artinya kami sesungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan takwa, maka sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ya baik teman-teman, soal berikutnya soal nomor 17. Zaharal fasadu fil bahri. Artinya kata ayat bergaris bawah ini, fil bahri wal bahr. Laut dan udara, B. Daratan dan lautan, C. Pegunungan dan pesisir, D. Daratan tinggi dan rendah, E. Hutan dan lam pertanian. Jawaban tepat di sini adalah yang B. Daratan dan lautan. Kita lihat dalam pembahasannya. Ar-Rum ayat 41. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuzikum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang ditanyakan di sini teman, fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di darat dan di laut ya. Jadi jawabannya darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar teman-teman ya. Baiklah teman-teman, soal berikutnya soal yang ke-18. Liyuziqahum ba'dal ladzina amilu. Arti potongan ayat berikut ini masih dalam surah Ar-Rum ayat 41 teman-teman. A. Mereka akan disiksa neraka, B. Supaya mereka tahu akibatnya, C. Supaya mereka merasakan sebagian akibat perbuatannya, D. Sebagian mereka merasakan perbuatannya sendiri, E. Agar mereka kembali ke jalan benar.
Jawaban yang tepat teman adalah yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi sudah jelas jawabannya yang C teman-teman. Baiklah teman-teman, soal berikutnya soal nomor 19. Allah telah melarang manusia membuat kerusakan alam sesuai dengan ayatnya yang tadi. Yang mana yang tepat? A. Inna rahmatallahi qaribun minal musinin. B. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. C. Wada'uhu khawfan wa tama'ah. D. Hatta iza qalat sahaban syiqalah. E. Busyaram baina yaday rahmati. Ditanya teman-teman tentang ayat yang berkaitan manusia itu dilarang membuat kerusakan alam. Jawaban yang tepat adalah yang B. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jadi kita lihat kata-kata ini mungkin teman-teman sudah memahaminya. Karena ini kan bumi. Lain itu kan tidak. Jadi berarti janganlah berbuat kerusakan muka bumi, ya. Kita lihat jawabannya. Ini dia. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat kerusakan bumi setelah diciptakan dengan Allah dengan baik. Jadi sudah jelas jawabannya itu adalah yang B. Baiklah teman-teman, soal yang terakhir teman-teman. Wa wallazi yursilu riyaha busyram baina yaday rahmati. Maksud kata bergaris bawah pada potongan ayat ini, yaday rahmati, hujan B kemurahan Allah, C kasih sayang Allah di bintang-bintang di langit, angin yang membawa awan tebal. Ini ditanya teman-teman yang sesuai dengan potongan ayat ini. Jawaban tepat adalah yang A, hujan. Kita lihat. Ini dia. Wa walladzi yursilu riyaha busram baina yaday rahmati hatta iza aqalat sahabang syiqalan syuqanahu di baladin mayyitim fa anzalna bil ma faqrajna bihi min kulli thamar kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Yang di sini yang ditanyakan teman-teman yaday rahmati, dan dialah meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmannya. Apa itu rahmannya? Itu adalah hujan. Jadi sudah jelas jawabannya A, hujan teman-teman. Jadi hingga apabila angin ini itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, yang gersang, yang kering. Lalu kami turunkan hujan di sana, di daerah itu ya. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu sebagai macam buah-buahan. Jadi disitulah Allah sebab air yang diturunkan, muncullah buah-buahan, tanaman yang segar, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Maka seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Jadi mudah-mudahan kita mati itu seperti buah-buahan, ya, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mati yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita berkaitan dengan adanya ujian dan cobaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga berkaitan dengan apa tadi ya, tentang ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang akan mengikutinya sambil menunggu jadwal tahap ketiga teman-teman. Alangkah baiknya kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak membahas soal-soal berkaitan dengan tes kita masing-masing. Itu berkaitan kalau kita guru PAI ya tentu kita bahas-bahas materi PAI dan juga proses pembelajaran, teori-teori pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran kita masing-masing. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.